Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Kurang lebih ada tiga aspek utama dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kelas? Yang kedua, apa saja faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam pengelolaan kelas itu sendiri? Dan yang terakhir, bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas itu sendiri? Poin yang pertama membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kelas. Martini Siamin dan juga Maisa, mereka mengkategorikan permasalahan ini ke dalam dua kategori. Yang pertama, masalah individu, dan yang kedua adalah masalah kelompok. Masalah individu itu meliputi berbagai tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku yang ingin selalu mendapat perhatian dari orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang ingin menyakiti orang lain, dan juga peragaan ketidakmampuan. Masalah kelas yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas yang kurang kohesif. Yang kedua, kelas mereaksi negatif terhadap salah satu anggotanya. Yang ketiga adalah membesarkan hati salah satu anggota kelas yang justru itu melanggar norma kelas. Lalu apa saja faktor yang mendorong terjadinya permasalahan-permasalahan tadi? Ahmad Rohani menjelaskan ada 4 faktor yang mendorong terjadinya permasalahan. Yang pertama, faktor guru. Yang kedua, faktor peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, faktor keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor fasilitas sekolah. Faktor yang pertama yaitu faktor guru, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru yang otoriter dan juga kurang demokratis itu akan menyebabkan peserta didik menjadi agresif dan juga pasif. Yang kedua, metode pembelajaran yang kurang variatif dan juga monoton itu akan menyebabkan siswa atau peserta didik menjadi bosan dan juga frustasi. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan guru terkait pengelolaan kelas baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua adalah faktor peserta didik, yaitu meliputi kekurangan kesadaran peserta didik terhadap tugas dan juga haknya di dalam kelas atau sekolah. Yang ketiga adalah faktor keluarga yang kurang harmonis, kurang terjalin komunikasi yang baik, kurang menerapkan kedisiplinan yang kuat, itu menjadi faktor penyebab permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kelas. Yang keempat adalah faktor fasilitas, meliputi satu, ruang kelas yang kecil sementara peserta didik itu banyak. Yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, buku-buku, laboratorium komputer, dan lain sebagainya. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan oleh guru? Kurang lebih ada 2 tindakan yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah tindakan pencegahan, meliputi mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, membangun lingkungan sosio-emosional yang positif, mencegah konflik, mengembangkan kesadaran disiplin. Dan yang kedua yaitu tindakan korektif, meliputi mengambil tindakan sesegera mungkin saat terjadi gangguan. Selanjutnya, penyembuhan tingkah laku menyimpang, mengembalikan suasana kelas, mengatasi konflik, dan juga meningkatkan motivasi belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.